rumah juga sudah siap untuk menerima firman Tuhan hari ini? Sip. Anak-anak yang di rumah sudah siap semuanya. Dan mari anak-anakku, kita akan awali ibadah sekolah minggu hari ini dengan kita menyapa teman-teman yang ada di rumah dengan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Mari masuk. Burung-burung di udara juga sudah mulai bernyanyi, dan adik-adik yang di rumah juga sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini. Sebelumnya kita mari ambil sikap doa. Kita datang pada Tuhan dalam doa pembukaan. Mari. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beristirahat, dan Tuhan membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan Tuhan perkenankan kami untuk kami anak-anak-Mu mengikuti ibadah sekolah minggu dari GKJ Mijen. Berkati anak-anak kami, berkati semua yang ada di sini, baik yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Mbak Yusi. Kiranya apa yang disampaikan Mbak Yusi nanti adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian satu. Kita undang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita, untuk menyertai kita, mendampingi kita, dan semakin kita dikuatkan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo Pak, pujiannya, mari masuk. Mari masuk. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Tetap diberkati karena hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, hari yang terindah yang Tuhan kasih. Sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita akan berdoa untuk siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Yuk. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hari yang cerah Kau berikan kepada kami kesehatan, kelimpahan berkat, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan dengar firman-Mu.
Biar Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami untuk kami menangkap pesan isi hati-Mu buat kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang jadi atas hidup kami. Berkati pula Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau Allah yang akan memberikan pengertian kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami akan terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelumnya Mbak Isi mau tanya ini, pernah enggak adik-adik dihina, diejek atau dibully bahasa kerennya? Pernah? Ya, pasti pernah. Mbak Isi katakan pasti pernah. Meskipun hanya sekali, minimal sekali kita pasti pernah diejek. Nah, Mbak Isi akan bercerita hari ini tentang seorang anak, adik-adik. Anak ini namanya Thomas. Dia kelas 4 SD. Thomas berarti laki-laki ya. Nah, hari-hari ini kita tahu kan kalau saat ini kita sedang berada di masa pandemi. Ya, sudah setahun lebih beberapa hari ya kita mulai PJJ, yang sekolah PJJ, yang kerja juga WFH. Nah, Thomas ini juga adik-adik, dia PJJ juga. Setiap hari, setiap kali dia harus keluar rumah, dia pakai masker dan dia pakai perlengkapan lengkap. Suatu hari dia pengen bermain keluar rumah. Nah, dia bilang sama orang tuanya, sama ibunya, "Bu, aku pengen main keluar rumah, boleh enggak?" Gitu. Ibunya boleh mengatakan boleh, tapi di halaman saja karena kan saat ini sedang pandemi, tidak boleh jauh-jauh seperti itu. Kemudian ibunya juga mengingatkan kalau keluar rumah untuk pakai masker. Oke. Akhirnya si Thomas ini bermain adik-adik di halaman rumahnya pakai masker. Dia membawa anjing kesayangannya, namanya Molly. Nah, kemudian ketika dia main di halaman sama anjingnya dengan dia tetap pakai masker, teman-temannya mendatanginya. Teman-teman yang dulunya sering main sama dia itu mendatanginya, bilang, "Kamu main kok cuma di halaman rumah? Yuk main sama kita main ke lapangan, kita main sepak bola, nanti juga kita akan main layangan. Hari-hari ini kan lagi tren main layangan kan." Nah, tapi si Thomas ini cuma bilang, "Enggak, ibuku bilang karena saat ini sedang masa pandemi, tidak boleh main keluar rumah jauh-jauh, hanya boleh di halaman." Kemudian temannya ini ngejek. Dia ngejek Thomas, "Kamu anak culun, kamu anak yang terlalu takut," seperti itu. Tapi Thomas tetap tidak. Kemudian dia masuk ke rumah. Dia bercerita sama ibunya, "Bu, tadi temanku ngajak main, tapi aku tidak mau dan aku diejek. Ini mereka bilang aku anak culun, anak yang tidak berani." Seperti itu. Kemudian ibunya Thomas bilang, "Terus kamu bilang apa, Nak?" Thomasnya bilang, "Aku enggak bilang apa-apa, Bu. Kamu jengkel enggak, Nak, kalau temanmu bilang gitu?" "Enggak," Thomasnya bilang gitu. "Karena mereka kan tidak tahu, Bu." Nah, kemudian ibunya cuma bilang, "Ya sudah, biarkan saja." Nah, adik-adik, dari cerita ini Mbak Yusi menyampaikan ada sesuatu hal dari Thomas ini. Kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Ini ada hubungannya dengan cerita di Alkitab. Kita baca di Yesaya 50. Yesaya 50 perjanjian lama atau baru? Ya, perjanjian lama. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Judulnya Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku mendapat semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku.
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Nah, kita lihat di Alkitab ini, Dek. Di Alkitab ini berbicara tentang perjalanan hidup Nabi Yesaya. Ada yang tahu Nabi itu apa? Kayaknya ada yang tahu deh. Oke, tapi ada yang belum tahu. Nah, Mbak Yusi akan jelaskan dulu. Nabi adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Nah, Nabi ini tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia pada zaman itu. Berarti kalau yang di sini kitab Yesaya itu tentang Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini dia menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan inginkan untuk disampaikan ke orang-orang pada zamannya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah salah satu nabi terbesar di Perjanjian Lama. Nabi Yesaya ini juga punya arti namanya. Nama artinya adalah keselamatan dari Allah. Nah, dia berasal dari Yerusalem, adik-adik. Dari namanya saja kita tahu bahwa Yesaya artinya adalah keselamatan dari Allah. Nah, ini adik-adik. Nabi Yesaya itu waktu itu ceritanya berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Taat. Nah, taat huruf T A A T dibaca dari depan, taat dari belakang, taat juga, ya kan? Coba ketika dibalik bacanya dari belakang juga akan taat. Ketika tulisannya ditulis dari atas ke bawah, T A A T juga akan membentuk taat. Dibaca dari bawah ke atas, T A A T juga taat. Jadi kalau Mbak Yusi simpulkan, taat itu ya taat. Mau dibolak balik kayak gimana juga akan taat. Taat itu seperti apa tuh adik-adik? Dari cerita yang di depan tadi yang namanya Thomas, bisa tidak dikatakan bahwa Thomas itu anak yang taat? Ya, salah satunya Thomas itu anak yang taat. Dia taat dengan perintah orang tuanya. Tidak boleh bermain jauh dari rumahnya. Boleh sih bermain di sekitar rumah saja, tetap memakai masker, dia taat. Ya, taat itu seperti itu. Manut dengan aturan yang ada. Kalau kita punya orang tua, berarti kita manut dengan aturan orang tua kita. Kalau kita di sekolah, berarti kita manut dengan aturan sekolah kita. Suatu saat nanti kalau kita kerja, kita juga manut dengan tempat kerja kita. Kalau kita di masyarakat, ada aturannya, ada norma-normanya. Aturannya ada, berarti kita juga dengan taat dengan aturan yang ada. Seperti itu. Nah, dari kitab Yesaya ini adik-adik, kita akan belajar bahwa yang pertama, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Seorang murid itu sikapnya harus taat dengan gurunya. Nah, lidah kita juga harus taat dengan guru kita, guru agung kita. Pasti tahu guru agung kita siapa? Ya, Tuhan Allah kita. Kalau di sekolah, guru kita siapa? Ya, guru-guru kita di sekolah. Di rumah siapa? Orang tua kita. Di masyarakat siapa? Aturan yang ada di masyarakat. Selanjutnya,
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, supaya dengan lidah kita juga mau dididik dan kita memberikan support, semangat buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain, supaya lidah kita memberkati teman-teman kita yang lain. Nah, menjadi murid, adik-adik, menjadi murid itu juga tidak murid yang gampangan. Kalau Mbak Isi bilang, mau menjadi murid yang biasa atau menjadi murid yang teladan, enak yang mana, adik-adik? Kalau Mbak Isi pilih menjadi murid teladan, murid yang bisa meninggalkan jejak-jejak yang baik buat teman-teman kita. Kita lihat lagi yuk. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, murid ini juga punya telinga. Fungsinya buat apa? Untuk mendengar setiap ajaran dari guru kita, dari guru agung kita, guru di sekolah kita. Kalau sekarang guru di sekolah online kita masing-masing, juga guru di rumah kita, orang tua kita, guru di lingkungan kita, orang-orang penatua di lingkungan kita. Selanjutnya, Tuhan Allah telah membukakan telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, sebagai seorang murid, yang pertama kita belajar untuk menjadi teladan. Sudah, oke. Yang kedua, kita belajar tentang didikan. Nah, seorang murid, siapapun itu, kita layak untuk dididik. Dididik itu bagaimana? Kita menjadi baik, kita menjadi seperti tadi teladan. Kita mau dididik. Dididik itu pastinya tidak enak, iya, pasti tidak enak. Karena kita harus siap ditempa dengan segala sesuatu yang ada. Kalau sekolah dididik, kamu dididik menjadi murid yang pintar, harus bagaimana kalau menjadi murid yang pintar? Cerdas, harus belajar, banyak latihan soal, banyak kita berlatih untuk ketemu dengan soal-soal, ujian dan sebagainya. Seperti itu yang namanya dididik. Dididik selanjutnya tentang apa? Tentang karakter kita. Kita belajar untuk kita peka dengan lingkungan kita. Kalau di rumah, orang tua juga mendidik kita. Seperti hal simpelnya, kalau kita lihat ada lantai kotor, pasti orang tua bilang, ayo dibantu sapu, ayo dibantu memberesi tempat cucian piring yang kotor. Itu juga salah satu didikan, adik-adik. Nah, didikan ini berdasarkan juga kasih. Kasih itu tidak selamanya juga, oh ya aku mengasihimu, tidak. Tapi kasih juga mendidik, membuat kita menjadi jauh lebih baik. Kalau orang tua kita di rumah mungkin banyak ngomong, oh kamu harus bantu nyapu, kamu harus banyak belajar, kamu harus seperti ini. Mungkin bagi kita, bagi adik-adik, ini ya ibu sama bapak kok serius banget ya? Tidak, itulah yang namanya didikan. Setiap hari kita harus terima itu. Nanti lama-lama karakter kita akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, tadi sudah sampai ayat 4 yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Kembali ke cerita Thomas tadi. Nah, dia diejek temannya, tapi dia tidak kembali balik mengejek. Dia cuma bilang, oh ya, seperti itu. Nah, sebagai seorang teladan, sebagai seorang murid yang kita terima didikan untuk menjadi teladan, tidak selayaknya kita mengejek balik, tidak.
biarkan semua itu kembalikan ke Tuhan. Karena setiap ejekan itu bagi Mbak Ipsi sendiri itu adalah seperti didikan. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau ngomong apapun, asal kita tetap berada di jalan Tuhan, kita tahu yang kita lakukan itu ada didikan dari Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan aturan masyarakat, sesuai dengan norma yang ada, itulah didikan. Yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya ayat yang terakhir. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Ya, karena penolong kita adalah Tuhan Allah. Untuk menjadi murid, kita harus berani terima didikan. Kita harus menjadi teladan. Seperti itu. Tuhan Allah itu akan menolong kita. Dan Dia tidak akan merendahkan kita, adik-adik. Percaya saja. Tuhan itu pasti tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Percaya, mungkin saat ini orang-orang akan lihat, kasihan ya, anak itu tidak bisa kemana-mana, tidak bisa main, terkungkung, atau dia hanya cuma kerjanya di rumah, di sekitaran rumah. Tidak, tapi itulah pertolongan Tuhan. Seperti itu. Untuk ayat terakhirnya, adik-adik, ada di Mazmur 33 ayat 10. Yuk kita buka yuk. Mazmur 33 ayat 10. Buka bareng-bareng. Mazmur 33 ayat 10. Oke. Mazmur 33 ayat 10. Oke, isi bacakan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Kembali di sini berbicara tentang murid bangsa-bangsa yang ada di murid, bahwa semua yang akan kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang dirancangkan orang-orang, apapun yang dirancangkan suku-suku bangsa yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, itu mampu Tuhan gagalkan. Percaya, kita menjadi teladan, kita menjadi murid yang terbaik. Tidak mudah memang untuk menjadi murid yang terbaik, tidak mudah untuk terima didikan. Sangat susah. Coba bayangkan adik-adik saja, untuk bangun pagi saja, itu susahnya minta ampun. Ya toh? Untuk bangun pagi saja, susah. Nah, itu salah satu didikan yang sederhana. Belajar bangun pagi. Belajar menata diri kita sesuai dengan porsinya. Kapan harus bangun pagi, habis itu mandi, persiapan PJJ, sekolah online-nya, mengerjakan setiap tugasnya, kemudian ada waktu untuk istirahat, untuk belajar, untuk kembali bermain, untuk nonton TV. Itu didikan yang sangat sederhana. Kita mau dididik Tuhan, kita mau belajar menjadi teladan. Ketika kita melakukan semua itu dan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan tetapkan, pasti Tuhan akan tolong kita. Dan kita akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Seperti itu adik-adik, demikian firman Tuhan saat ini. Kita akan tutup dalam doa firman ini. Yuk kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya setiap didikan-Mu itu memang menyakitkan buat kami, tapi kami percaya itu baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mendidik kami menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang gampangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kita lanjutkan berkat-Mu, kita lanjutkan kehidupan kami Tuhan dengan berpegang pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Di rumah, kami yakin anak-anak juga sudah mempersiapkan persembahan kita hari ini sebagai ungkapan syukur berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan mari anak-anakku dipersiapkan, masukkan ke dalam amplop dan disampaikan di gereja, di
dititipkan pada Mbak Nita atau mau transfer juga boleh. Nanti ada keterangannya untuk sekolah minggu. Ya, siap anak-anak? Dan mari kita akan iringi pujian dengan bawa persembahan. bawa persembahanku. Mari langsung. dibantu oleh Mbak Nita. Ya. Mari Mbak Nita. Mari kita berdoa, kita akan doa persembahan dan doa penutup sekaligus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir. Kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Yusi. Kami ucap syukur biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami, Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena anugerah-Mu kami boleh mengikuti setiap ibadah yang melalui online ini, Tuhan. Dan biarlah kami punya kerinduan tetap untuk bersekutu kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami juga memberikan persembahan yang sedikit. Biar Tuhan sucikan, biar Tuhan berkati, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan jika sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, biar Tuhan pimpin kami setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, mari ibadah hari Minggu ini kita akan akhiri dengan satu pujian, Tiap langkahku. tiap langkahku, karena setiap langkah kita Tuhan sudah atur. Jadi anak-anak juga tidak boleh khawatir. Yang jelas harus seperti firman Tuhan yang diajarkan tadi adalah taat. Oke, siap? Kita akan melangkah bersama Tuhan. Tengah dunia penaku
Terima kasih sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.